Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba jalan ke puncak bersama teman-teman. Tadi barusan nunggu teman yang dari Serang. Kebetulan mereka jalan tadi malam, kemudian nginep dulu di Depok. Dan kita titik kumpulnya ketemu sama teman-teman yang lain di pom bensin BP Sentul. Ada teman yang sudah nyampe dari tadi gitu. Dan kita nikmatin kemacetan di pagi hari karena ini masih masuk ke dalam hari kerja, dan jalur kita tinggal lurus saja gitu sampai nanti ketemu untuk putaran balik yang di arah Sentul gitu. Ya, kalau di pagi hari udaranya masih dingin karena mungkin faktor cuaca yang kemarin-kemarin juga hujan yang cukup deras, jadi pagi harinya cukup uh, dingin terasanya seperti itu. Nah, ini saya pelan-pelan nunggu temen yang di belakang. Tadi ada dua motor yang ketinggalan, yang satu pakai motor trail, yang satu pakai Vespa. Nah, itu nunggu dulu deh mereka sambil jalan pelan. Aduh, ini kebiasaan muter balik dadakan, kemudian di depan truknya ngerem mendadak. Nah, ini teman-teman juga masih berada di belakang. Tadi sempat ketinggalan. Dan biasanya nih di depan di simpangan Depok ini biasanya kalau hari biasa atau jam kerja itu sangat padat sekali karena ada dari berbagai arah yang akhirnya bertemu di titik kumpul di sini gitu, dan akhirnya ya menyebabkan kemacetan lalu lintas. Nah, memang enak motoran kalau udaranya seperti ini. Mungkin malamnya habis hujan gitu, jadi di pagi hari udaranya cukup sejuk dan tidak begitu panas-panasan. Tapi takutnya eh malah hujan gitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Seperti itu, mudah-mudahan sampai tujuan kita tidak kehujanan, walaupun kita persiapan juga terkait dengan jas hujan. Seperti itu. Nah, ini enak ke Jalan Raya Bogor. Masih banyak beberapa pohon yang cukup besar, sehingga kalau di pagi hari itu oksigen juga masih sejuk. Walaupun sudah banyak kendaraan yang berlalu lalang gitu, yang sudah lewat, tapi udaranya masih tetap sejuk karena ada banyak pohon-pohon yang cukup besar-besar gitu. Nah, kita masih lumayan jauh gitu, masih lurus dan balik lagi kita jalan santai. Nah, ini sudah memasuki daerah Cibinong, dan kalau belok kiri ke Cilangkap gitu, dan juga bisa nebus Tapos gitu. Uh, Balik lagi daerah-daerah sini masih banyak pabrik gitu, tapi kalau udah jam segini biasanya sudah pada masuk kerja. Dan sepanjang jalan ini yang tadi saya bilang bahwa banyak sekali pohon-pohon yang cukup besar dan juga sudah cukup tua, sehingga mampu memberikan kesejukan serta kejernihan untuk udara di daerah sekitar sini gitu. Nah, ini masih masuk Jalan Raya Bogor, dan di depan itu nanti biasanya ada titik kemacetan karena ada pasar Cibinong. Itu banyak pasar yang suka tumpah ke jalan. Kemudian juga banyak angkot yang ngetem di pinggir jalan. Seperti itu, sehingga membuat kemacetan. Nah, di depan sudah ada flyover. Ini depannya lagi adalah pasar Cibinong, dan di sini cukup tertata dengan baik, walaupun kadang-kadang
banyak mobil atau motor yang suka nongkrong di pinggir flyover ini, mungkin ingin menikmati suasana yang ada serta ingin merasakan angin gitu kayaknya. Nah, ini biasanya itu di depan terlihat ada titik kepadatan yang tadi yang saya bilang, nanti di sebelah kirinya itu ada pasar yang suka tumpah gitu, dan ada beberapa angkot atau kendaraan umum ini ngetem gitu, tapi titiknya biasanya tidak begitu panjang dan depan biasanya sudah lancar seperti itu. Nah, sebelah kanan kita itu CCM, kalau nggak salah kepanjangan Cibinong City Mall, dan kita masih lurus. Nanti sekitar beberapa ini lagi sudah mau sampai sih. Dan biasanya kan nggak bisa, kalau mau lurus lanjut ke Jalan Raya Bogor kan harus muter balik dulu ke kiri, kemudian muter balik gitu, nggak bisa langsung lurus gitu. Nah, ini kita masih lanjut, dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak kehujanan. Mudah-mudahan udaranya masih tetap seger. Nah, ini lihat nih, pengendara yang mungkin bisa dibilang bodoh untuk melawan arah gitu, dan saya paling benci sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ya membahayakan bagi pengendara yang kita, ketika misalnya ada yang lengah atau meleng, atau misalnya ada yang lagi ngebut gitu, dan kemudian ada orang yang berlawanan arah, dan itu sangat berbahaya sekali gitu, dan bisa berpotensi kecelakaan pastinya seperti itu. Dan teman-teman masih di belakang saya, yaitu Rifki naik Vespa, kemudian Bram naik trail, yang waktu itu kita juga beberapa jalan ke daerah Google Beach ataupun daerah dekat Ujung Kulon, dan waktu itu juga videonya sudah saya pernah upload. Dan di sana ya sepanjang perjalanan kita disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang cukup indah. Nah, ini yang tadi saya bilang kita belok karena memang nggak bisa langsung lurus, dan beberapa ratus meter lagi itu ketemu pom bensin BP, dan itu titik kumpul kita di situ dulu. Karena sudah ada teman yang nunggu di sana. Dan ini udaranya sedikit dingin, terasa di jari-jari gitu dinginnya. Dan ini titik kumpulnya di pom bensin BP, sekalian saya juga isi bensin gitu, isi full aja biar nggak cemas. Oke, kita jalan, dan yang di depan ada Zen, ada Adi, kemudian gua, kemudian belakang ada Rifki, dan ditutup sama Bram, dan kita start di 9.30. Kita jalan santai, nanti lewat Sumarekon karena untuk menghindari kemacetan, dan kemudian kita juga jalan santai, pengen ngelihat sekeliling juga, yang mana mungkin ada beberapa rumah yang mungkin kita bisa lihat-lihat di sana. Dilihat aja, bukan berarti untuk membeli. Nah, ini biasanya kita main bola di sini di Key Square, tapi saya juga udah jarang main mini soccer. Dan kalau main tuh biasanya di hari Senin sore gitu, sudah main sama teman-teman di sini. Kebetulan saya juga diajak teman sekolah gitu, main di daerah sini, dan ya asik aja gitu, lapangannya juga cukup bagus. Dan ini udara masih mendung-mendung, mudah-mudahan sampai tujuan kita aman, kemudian jalan dengan santai, tidak kehujanan.
seperti itu. Nah ini Rifki baru beli motor Vespa, dan Bram masih dengan trailnya sama. Saat kita kemarin ke Bugle Beach juga Bram bawa motor yang sama, dan ini udaranya cukup enak, tidak begitu menyengat dan mendung, dan ya kita jalan santai. Nanti mungkin di sana kita cari makanan, mungkin ada sate. Yang pasti biasanya kita cari sate kambing. Mudah-mudahan masih ada yang jual di daerah puncak sana. Dan juga cari kopi, nggak harus manual brew, nggak harus espresso latte, ya tubruk pun jadi, seperti itu. Yang penting ya kita bisa ngobrol santai, kumpul, walaupun belum semuanya bisa ikut gitu, tapi ya kalau nggak dimulai nggak jalan-jalan gitu kan. Dan ini juga untuk mempererat pertemanan gitu, kali silaturahmi, supaya ya nggak fokus kerja aja gitu. Terkadang kan kita juga pasti jenuh kalau kerja terus, apalagi kita kerjanya mobile gitu. Ya perlulah sesekali kita kumpul bareng, kemudian riding bareng. Yang lagi jarang ini sebenarnya main bola bareng gitu, karena emang susah ngumpulin waktunya dan pemainnya yang paling susah gitu. Karena kalau mau main futsal aja ya setidaknya butuh lebih dari 10 orang, dan kalau main mini soccer ya kita 10 orang juga harus cari lawannya gitu. Nah ini yang biasanya jalanan cukup padat di daerah-daerah sini gitu. Ya karena ada penyempitan jalan, kemudian ada angkot, kemudian juga volume kendaraan juga tidak sedikit, sehingga ya menyebabkan kemacetan. Nah ini kebetulan juga motor lagi kayaknya lagi kurang fit, itu terasa di pantainya. Kayaknya memang harus diganti gitu, walaupun sebenarnya belum. Waktu itu kendor, kemudian dikencengin, kemudian begitu lagi gitu beberapa bulan kemudian. Ya memang kendalanya biasanya seperti itu, motor yang monosok gitu, dan biasanya dengan gear belakang yang cukup besar ya biasanya akan jauh lebih cepat kendornya ketimbang gear belakang yang kecil gitu. Nah kita lewat sini, ini jalur alternatif gitu buat motor atau misalnya buat kendaraan roda 2 atau 4 gitu. Ya, biasanya untuk menghindari macetnya di Jalan Raya Bogor sana. Dan waktu itu kita pulang dari puncak juga lewat sini. Dan ini lewat perkampungan sebelahnya, karena untuk mempercepat jalan. Nah ini biasanya kalau mobil itu sangat tidak disarankan kalau dari saya untuk lewat sini. Kalau motor masih oke, seperti itu. Karena itu juga sudah dihimbau tadi, ada larangan kendaraan roda 3 atau 4 gitu untuk tidak lewat sini, karena memang jalannya sangat terbatas gitu. Dan di jalur ini ya balik lagi, karena ini dekat dengan rumah warga, dan pastinya akhirnya banyak polisi tidur, dan memang sangat tidak disarankan untuk berkecepatan tinggi seperti itu.
Nah, kita nembus di sini tadi dan masih jauh jaraknya. Dan kalau lewat sini itu lebih lancar karena jarang kendaraan yang lewat gitu. Dan ini ya tadi pengen lewat Sumarekon. Ya, ini lihat sebelah kanan ada tulisan jelas Sumarekon Bogor. Dan kalau Zen nampaknya dia udah biasa pulang pergi gitu ke daerah-daerah sini. Bahkan dia biasanya dulu pernah cerita PP dari Bandung ke daerah Jakarta. Nah ini dia hafal jalanan sini. Mungkin merem juga nyampe gitu. Karena katanya dulu udah kebiasaan gitu. Dan ya sambil ngeliat-liat kanan kiri, ngelihat contoh-contoh rumah yang mungkin bisa kita tiru untuk rumah kita. Nah, nanti sih masih di depan lagi, dan kayaknya di sini kawasan ini akan jadi besar sekali gitu karena mereka menjual keindahan gunung atau mountain view, dan ini bakal seperti layaknya BSD, Bintaro dan sekitarnya. Ini tapi kalau nggak salah waktu itu saya pernah sama keluarga lewat sini naik bawa mobil, dan itu nggak boleh berhenti gitu. Waktu itu pengen ngambil gambar, tiba-tiba security nyamperin gitu. Ternyata memang tidak boleh berhenti di beberapa area jalan ini gitu. Dan ini sedikit gerimis, mudah-mudahan tidak hujan gitu. Walaupun ini tangan sudah berasa dingin sekali karena memang di depan juga ada kayak kabut gitu di, tapi bukan di depan banget, ini masih di jauh di area sananya tuh. Dan biasanya kalau udah kayak begitu kelihatan berkabut, biasanya udaranya cukup dingin. Nah, dan ini kita masih di area Semarekon Bogor, dan udaranya masih sejuk sekali. Dan ini depan saya masih Zen, belakang ada Pak Dadi, kemudian ada Rifki sama Bram. Nah ini rumah-rumahnya, contohnya ada di sebelah kanan. Dan waktu itu pernah juga naik motor lewat sini, eh, dan keadaan motornya waktu itu masih kurang nggak fit juga gitu, jadi nggak enak kalau ada tanjakan-tanjakan gini. Karena kalau rantainya sudah kurang bagus, itu performa motornya juga nggak begitu oke gitu. Rasanya beda lah gitu, lebih ngeden, kemudian bahkan rantainya kasar bunyinya gitu, dan itu tidak enak sekali. Nah ini ada Rifki, kita sambil santai lihat-lihat gitu. Siapa tahu teman-teman punya rezeki di sini gitu, untuk mengambil unit yang ada di sini. Nah kita kan nggak pernah tahu takdir seseorang gitu ya, bisa saja kita berdoa kemudian dapat rezeki seperti itu. Ini masih tertata dengan baik gitu, kebersihannya juga masih terjaga dengan baik sekali gitu, dan yang pasti udaranya enak gitu. Walaupun saya pakai helm full face kemudian ditutup, ini menghirup juga masih enak gitu. Dan oh ya, ternyata benar ada larangan, dilarang berhenti di arah sini seperti itu. Kita masih lurus. Nah, daripada tadi kemudian ini ditutup sama Bram, dan ya kita
sambil lihat kanan kiri, menikmati keindahan alam yang memang ada di sini, dan udaranya juga cukup segar dan tidak kotor gitu, tidak kotor dengan polusi ya, dan hijau-hijau lumayan lah, walaupun rumput tapi ya lumayan kita melihat yang hijau-hijau seperti itu. Wah, ini banyak burung yang keluar, biasanya pertanda entah mau hujan gitu atau sehabis hujan biasanya suka burung-burung itu keluar, dan biasanya ya mungkin habis hujan atau pengen hujan gitu. Dan ini kita masih lurus. Dan ini daerah golfnya. Kita memang menikmati perjalanan ini, jalan santai, tidak kebut-kebutan. Dan ya bisa dilihat sebelah kiri, ya, saya ketutup, dan ini tempat golf ya. Nah, ya nikmati saja perjalanan ini, kawan. Yang kemudian nembus di daerah sini, dan jalannya agak kurang oke, dan ini full tanjakan, jadi memang harus fit motornya. Walaupun motor saya agak kurang fit, tapi sikat aja dulu, usaha aja dulu, digeber, dan ya alhamdulillah bisa melewatinya gitu. Dan ini masih panjang, harus main gigi, main momentum, seperti itu. Oh ya, tadi kopi Nako kayaknya ada di sebelah kita. Waktu itu pernah sama istri dan anak di sana, dan memang jalurnya lewat sini, dan ini jalurnya becek, kemudian banyak genangan air karena memang aspalnya juga bolong-bolong, tapi ya hanya di tadi saja. Nah, sekarang kita melewati turunan yang cukup panjang. Tadi juga sudah dikasih tanda bahwa cukup panjang untuk turunan ini, dan ya kita main di gigi rendah saja sekalian supaya tidak begitu kencang gitu, dan tetap main di rem belakang gitu, dan sesekali rem belakang diinjak, kemudian juga dibarengi dengan rem depan gitu, karena memang cukup terjal gitu, dan ya tetap berhati-hati saja. Walaupun motor ini balik lagi nggak fit, pengereman di depannya juga terasa kurang enak gitu. Nah itu tuh ada tanda bahwa jalan ini terjal atau turunan, seperti itu. Nah tadi nembusnya di sana di bawah, dan ini udah masuk jalan raya puncak, dan cukup menghemat waktu motong jalan tadi ketimbang lewat jalan yang biasanya seperti itu. Ini kita tinggal menuju villa ataupun tempat yang akan kita survei untuk acara satu divisi kita, seperti itu. Dan jalanannya masih melompong gitu, dan tidak penuh dengan kendaraan yang ada. Kemana lagi? Kesini lagi, sampai depan nggak bisa masuk.
Nah, kita survei ke villa yang satu lagi. Tadi sebenarnya sudah sampai ke villa yang pertama, tapi ternyata masih ada tamu sehingga kita belum bisa lihat-lihat terlebih dahulu dan ini akangnya mengalihkan ke villa yang kedua, itu yang untuk kita pilih. Wah, ini sedikit gerimis. Mudah-mudahan tidak hujan. Dan ini daerahnya cukup banyak kanan kiri, yang sebelum ini juga banyak villa saya lihat. Dan ini kita masih ikut akangnya, itu yang paling depan. Di depannya si Zen. Dan ini nampaknya udah di atas ya posisinya. Oke, kita ikuti saja dahulu untuk ke tujuan berikutnya. Nah ini nih, banyak ternyata villa-villa yang cukup besar ya. Ini ke Villa Serana.